Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Pelandika dengan NIM 1911604046. Saya mahasiswa keperawatan anestesiologi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anestesi umum dan anestesi regional. Baik, langsung saja. Pengertian anestesi secara garis luas yaitu hilangnya rasa atau sensasi. Istilah yang digunakan para ahli saraf dengan maksud untuk menyatakan bahwa terjadi kehilangan rasa secara patologis pada bagian tubuh tertentu atau bagian tubuh yang dikehendaki, menurut Bulton tahun 2012. Untuk pengertian anestesi umum sendiri, yaitu merupakan tindakan menghilangkan rasa sakit secara sentral serta hilangnya kesadaran atau reversible. Pada tindakan anestesi umum terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan adalah teknik umum dengan teknik intravena anestesi dan anestesi umum dengan inhalasi yaitu dengan face mask, dan dengan teknik intubasi yaitu pemasangan endotracheal tube atau dengan teknik gabungan keduanya yaitu inhalasi dan intravena. Untuk teknik anestesi umum sendiri ada 3. Yang pertama yaitu anestesi umum intravena, merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Yang kedua yaitu anestesi umum inhalasi, merupakan salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas dan atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara respirasi. 3. Anestesi imbang, merupakan teknik anestesi dengan mempergunakan kombinasi obat-obatan baik obat anestesi intravena maupun obat anestesi inhalasi atau kombinasi teknik anestesi umum dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Anestesi regional. Anestesi regional merupakan suatu metode yang lebih bersifat analgesik. Anestesi regional hanya menghilangkan rasa nyeri tapi pasien tetap dalam keadaan sadar. Oleh sebab itu, teknik ini tidak memenuhi trias anestesi karena hanya menghilangkan persepsi nyeri saja. Untuk teknik anestesi regional sendiri ada 3. Yang pertama yaitu anestesi spinal, penyuntikan anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid di segmen lumbal 3-4 atau lumbal 4-5. Untuk mencapai ruang subarachnoid, jarum menembus kulit sukutan lalu menembus ligamentum suprapinosum, ligamen interpinosum, ligamentum flavum, ruang epidural, durameter, dan ruang subarachnoid. Tanda dicapainya ruang subarachnoid adalah dengan keluarnya LCS atau liquor cerebrospinalis. Yang kedua yaitu anestesi epidural. Anestesi yang menempatkan obat di ruang epidural atau peridural, bisa juga extradural. Ruang ini berada di antara ligamentum flavum dan durameter. Bagian atas berbatasan dengan foramen magnum di dasar tengkorak dan bagian bawah dengan selaput sacrococcygeal. Kedalaman ruang rata-rata 5 mm dan di bagian posterior kedalaman maksimal terletak pada bagian lumbal. Anestetik lokal di ruang epidural bekerja langsung pada saraf spinal yang terletak di bagian lateral. Anestesi kaudal. Anestesi kaudal sebenarnya sama dengan anestesi epidural, karena kanalis caudalis adalah kepanjangan dari ruang epidural dan obat ditempatkan di ruang kaudal melalui hiatus sacralis. Hiatus sacralis ditutup oleh ligamentum sacrococcygeal. Ruang kaudal berisi saraf sakral, plexus veneus, velum terminale, dan kantong dura. Untuk persiapan alat-alat anestesi umum sendiri, yang pertama ada skop. Yang dimaksud skop di sini adalah stetoskop dan laryngoskop. Stetoskop untuk mendengarkan suara paru dan jantung, serta laryngoskop untuk melihat laring secara langsung sehingga bisa memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Secara garis besar, dikenal dalam 2 macam laryngoskop. Yang pertama, blade lurus atau Miller, dan yang kedua ada lengkung atau Mancintos untuk anak-anak dan dewasa. Sedangkan untuk yang Miller tadi untuk bayi, anak dan dewasa.
Yang kedua ada tub. Tub yang dimaksud di sini adalah pipa trakea. Pada tindakan anestesia, pipa trakea mengantar gas anestetik langsung ke dalam trakea dan biasanya dibuat dari bahan standar polivinil klorida. Dan yang ketiga ada airway. Airway yang dimaksud di sini adalah alat untuk menjaga terbukanya jalan nafas, yaitu pipa mulut sampai faring atau pipa hidung faring. Pipa ini berfungsi untuk menahan lidah saat pasien tidak sadar agar lidah tidak menyumbat jalan nafas. Yang keempat ada tap. Tap yang dimaksud adalah plester untuk fiksasi pipa supaya tidak dorong atau terjabut. Yang kelima ada introducer. Introducer sendiri yang dimaksud adalah mandrin atau stilet dari kawat yang dibungkus plastik atau kabel yang mudah dibengkokkan untuk memandu supaya pipa trakea mudah dimasukkan. Yang keenam ada konektor. Konektor adalah penyambung antara pipa dengan back valve, mask atau peralatan anestesia. Dan yang terakhir ada section. Section sendiri berfungsi untuk menyedot lendir, ludah, dan cairan lainnya yang mengganggu kebersihan jalan nafas pasien. Indikasi dan kontraindikasi anestesi umum. Yang pertama, indikasi. Anestesi umum biasanya dimanfaatkan untuk tindakan operasi besar yang memerlukan ketenangan pasien dan waktu pengerjaan bedah yang lebih panjang. Misalnya pada kasus bedah jantung, pengangkatan batu empedu, bedah rekonstruksi tulang, dan lain-lain. Selain itu, anestesi umum biasanya dilakukan pada pembedahan yang luas. Sedangkan untuk kontraindikasinya, Muhardi dan kawan-kawan tahun 2009 menyatakan bahwa kontraindikasi general anestesi tergantung dari efek farmakologi obat anestetika terhadap organ tubuh. Misalnya pada kelainan jantung, hindarkan pemakaian obat-obat yang mendepresi miokard atau menurunkan aliran darah koroner. Untuk hepar, hindarkan obat hepatotoksik, obat yang toksis terhadap hepar atau dosis obat diturunkan. Untuk ginjal, hindarkan atau seminim mungkin pemakaian obat diekskresi melalui ginjal. Untuk paru, hindarkan obat-obat yang menaikkan sekresi dalam paru. Dan yang terakhir endokrin, hindarkan pemakaian obat yang merangsang susunan saraf simpatis pada diabetes penyakit Besdow, karena bisa menyebabkan peninggian gula darah. Dan untuk obat-obat anestesi umum diantaranya ada nitrous oksida atau N20, ada halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, dan desfluran. Sedangkan untuk obat anestesi lokal, golongannya biasanya meliputi bupivacain, dibukain, etindakain, lidokain, mepivakain, dan prolakain. Nah, untuk golongan ini masuk ke dalam amida. Untuk alat anestesi lokalnya, di sini ada seringe, katrit, dan jarum. Seringe fungsinya untuk memasukkan obat anestesi. Katrit ini penyambung antara jarum dan seringe. Indikasi dan kontraindikasi anestesi lokal. Untuk indikasinya, ini kebetulan untuk gigi. Jadi untuk indikasinya untuk keperluan pencabutan gigi, untuk keperluan penambalan gigi, untuk keperluan insias abses, untuk keperluan pengambilan impact, untuk keperluan pemutaran rahang, untuk estetika maupun karena kecelakaan. Untuk kontraindikasinya, daerah yang mengalami infeksi, pasien yang nervous, apabila akan dilakukan multiple extraction, pada pasien abnormal, pada pasien anak kecil yang rewel, pasien tidak kooperatif, dan pasien dengan kelainan pendarahan. Dan untuk daftar pustakanya, di sini saya mengambil daftar pustaka 2. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.